Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberikan umatku secara khusus 5 perkara di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat sebelum mereka. Pertama yaitu bau tidak sedap dari mulut orang yang puasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada minyak misik. Ini pertanda bahwa orang yang puasa itu dicintai oleh Allah, mahbub indallah. Tahu anak kecil enggak? Bangun tidur itu bau tidak sedap sebenarnya. Tapi orang tuanya mencium. Dia merasa bau itu adalah sedap karena begitu cintanya kepada anak. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang berpuasa. Bahkan bau tidak sedap itu di sisi Allah adalah lebih daripada minyak misik. Kemudian kedua, malaikat ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tidur pun dimohonkan ampun oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Kemudian Allah menghiasi setiap hari surganya sambil berkata, nyaris hamba-hambaku yang saleh setelah melaksanakan tugasnya dari dunia, dia akan pergi kepadamu, maka sambutlah. Seakan-akan Allah mempersiapkan surga itu adalah untuk orang-orang yang berpuasa, yang siap haus, siap lapar, siap meninggalkan syahwatnya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, para malaikat, para setan, yang mereka tadi itu adalah yang kawak dalam menggoda manusia, ahli dalam menggoda manusia, menipu manusia. Mereka semuanya diikat, mereka dibelenggu dan tidak berdaya lagi untuk menggoda manusia. Kemudian yang berikutnya di Ramadan Allah berikan kepada umat Muhammad, mereka dibebaskan di dalam bulan Ramadan apa yang tidak dibebaskan di bulan-bulan yang lainnya. Artinya di bulan itu dia akan dibebaskan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dibereskan semua amal-amalnya di bulan Ramadan. Yang tidak beres ada di yang lain-lainnya, dosa-dosa juga demikian. Maka Allah akan mengampuni di akhir malam bulan Ramadan dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberi umatku di bulan Ramadan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya, umat nabi sebelumnya. Adapun yang pertama, di awal pertama malam Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, maka Allah menyaksikan, melihat kepada umat Muhammad dengan pandangan rahmatnya. Maka jika Allah memandang hamba tadi itu dengan pandangan rahmatnya saat itu, maka dia tidak akan diadab oleh Allah untuk selama-lamanya. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradin sagima. Yang kedua, sesungguhnya bau tidak sedap mulutnya orang yang berpuasa bakal nanti akan mereka ada di sore hari, ada di siang hari, itu di sisi Allah. Bau tidak sedap daripada mulut orang yang berpuasa di siang harinya, itu di sisi Allah adalah lebih wangi daripada minyak misik. Adapun yang ketiga, sesungguhnya para malaikat Allah memohonkan ampun bagi mereka setiap hari dan setiap malamnya. Para malaikat, saudara, sibuk mendoakan orang yang berpuasa siang dan malam. Yang keempat, sesungguhnya Allah merintahkan surganya. Dengan Allah berkata kepada surga, siap-siaplah wahai surga, berhias dirilah kamu wahai surga untuk hamba-hambaku, karena mereka sebentar lagi akan istirahat di tempatmu daripada payah dan pengatnya dunia untuk menuju ke tempat kemuliaanku, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk itu semuanya. Adapun yang kelima, maka di akhir malam bulan Ramadan Allah ampuni semua orang yang berpuasa. Seseorang di antara para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah itu yang dimaksud malam Lailatul Qadar? Bukan, kata Nabi. Itu bukan termasuk pahala Lailatul Qadar. Itu hanya pahala puasa Ramadan. Itu bukan termasuk, lain pahala Lailatul Qadar.
Kemudian Nabi SAW bertanya, bukankah kamu melihat orang-orang yang bekerja setelah melaksanakan pekerjaannya dia mendapatkan upah dan gaji enggak? Begitu juga ketika orang beribadah siang dan malam harinya di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, maka dia akan siap mendapatkan gaji, mendapatkan balasan daripada Allah, yaitu diampuni dosanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang diterima amalnya. Amin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, per tahun Ramadan sampai Ramadan berikutnya akan mengampuni dosa di antara keduanya dengan catatan tidak melaksanakan dosa besar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selamat daripada dosa besar dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ibadah bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.